Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa rekan trader. Kembali bersama saya Moritz. Kita mencoba lagi melihat bagaimana pergerakan yang akan terjadi selama 1 minggu ke depan di analisa mingguan kita. Di mana analisanya akan berlangsung dari tanggal 2 hingga tanggal 6 nanti rekan trader. 6 Maret. Tidak terasa kita masuk di minggu pertama bulan Maret. Oleh karena itu kita masuk dan kami akan mencoba memberikan analisa buat rekan trader semuanya. Dan rekan trader, seperti yang telah saya bilang minggu-minggu lalu bahwa info A1 Amerika akan menyerang Iran. Dan itu terjadi rekan trader hari ini tanggal 28 Februari. Penghujung bulan Februari. Sah Amerika dan Israel melancarkan rudalnya ke Iran. Dan rekan trader, kita akan lihat hari Senin. Hari Senin sepertinya tsunami akan mengancam, akan benar-benar bergerak di pergerakan pasar, terutama gold rekan trader. Siap-siap gold, sekali lagi saya bilang, perang berkecamuk, siap-siap untuk aset safe haven, akan benar-benar naik tinggi. Gold, dolar benar-benar akan diuji penguatannya nanti. Oleh karena itu rekan trader, seperti yang telah saya bilang bahwa info A1 selalu tepat. Ya, info A1 selalu tepat. Bercanda rekan trader. Tapi oke, rekan trader, langsung kita lihat aja apa yang terjadi selama 1 minggu ini pada pergerakan pasar. Rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana apa yang terjadi pada indeks dolar Amerika selama 1 minggu ini. Sangat bergeraknya kalau kita lihat rekan trader. Secara garis besar kalau kita lihat pergerakan daripada indeks dolar Amerika, pada prinsipnya setelah mengalami pelemahan di awal minggu yang lalu hari Senin, tapi dia itu naik rekan trader. Kembali lagi dia masuk di zona 97 setelah sempat keluar rekan trader ya. Nah, dia masuk lagi ke zona 97 rekan trader dan tidak bisa kita lihat bahwa apa yang terjadi ya. Pada prinsipnya gini, indeks dolar Amerika ini tidak bisa benar-benar menggunakan pergerakan pada masalah geopolitik Iran dengan Amerika untuk bisa naik ke posisi yang lebih tinggi karena ada impact-impact lainnya dalam negeri rekan trader seperti tarif dan lain-lain ya. Nah, oleh karena itu dolar Amerika pada prinsipnya mencoba untuk kembali naik lagi, tetap berada di level 97 walaupun di hari Jumat dia agak sedikit tertekan rekan trader ya. Kita lihat hari Jumat tertekan karena tidak bisa dilepas juga oleh berita-berita yang dikeluarkan ya, data-data yang dikeluarkan. Yang misalnya pada hari Jumat itu ada data indeks harga produsen di mana indeks harga produsen ini turun menjadi 2,9 secara tahunan ya pada bulan ini. Nah, ini juga rekan trader bisa lihat ya, walaupun secara bulanan juga IHP ini juga dia akan naik, dia naik dari menjadi 0,5. Nah, inilah rekan trader. Data-data inilah yang buat indeks dolar Amerika ini pada prinsipnya pada minggu yang lalu dia terkonsolidasi naik walaupun di akhir minggu agak sedikit bertahan. Tapi hati-hati ya, minggu depan dari tanggal 2 pasca penyerangan yang terjadi oleh Amerika terhadap Iran, sekali lagi bahaya. Pasar saya yakin hari Senin ini gapnya ini akan sangat besar. Oleh karena itu tetap terus pantau ya. Pantau terus keadaan yang terjadi. Oke, selanjutnya untuk euro angkel saham dolar, kita lihat euro angkel saham dolar pada prinsipnya euro angkel saham dolar walaupun sempat di permulaan minggu hari Senin dia naik ke posisi 1.18307, tapi setelah itu dia agak sedikit tertekan rekan trader. Nanti setelah hari Rabu ya, terutama nanti hari Jumat baru dia kembali naik lagi rekan trader. Jadi prinsipnya kita lihat bias yang terjadi pada euro angkel saham dolar ini masih terus ya memberikan suatu kekuatan untuk bagaimana dia mencoba untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi, walaupun ya kita bisa lihat terjadi ini juga rekan trader ya. Ya pergerakan harga yang memang masih benar-benar melihat apa yang terjadi secara garis besar ya. Dan kalau kita lihat
Euro USD ini juga tidak bisa dilepas dari Bank Sentral Eropa yang mempertahankan suku bunga tidak berubah dalam keputusan yang bulat ya yang dikeluarkan ya. Sehingga kita bisa lihat bahwa ini juga masih tetap memberikan sedikit kekuatan ya pada Euro USD untuk kembali naik lagi ke posisi yang lebih tinggi ya. Sedangkan untuk pound sterling, kita lihat pound sterling rekan trader. Nah, secara garis besar pound sterling ini walaupun dia sempat naik ke posisi yang lebih tinggi, tapi pada hari Kamis itu dia benar-benar jatuh rekan trader. Ya kembali lagi jatuh ke level 1.34459 dan hari Jumat pun juga ya dia memang masih sempat ya tidak bisa keluar dari pelemahan yang terjadi ya pada pound sterling. Dan kalau kita lihat secara garis besar rekan trader, pound sterling ini ya dia menunjukkan performa yang kurang terlalu menggembirakan, ya tidak bisa lepas juga dari risiko geopolitik yang terjadi di Amerika sehingga menekan pasangan mata uang ini ya. Ini juga yang menjadi pertanda bahwa walaupun sempat dia naik tapi pelemahan masih terus melihat hal tersebut ya. Dan kita bisa lihat secara garis besar memang pound sterling ini ya agak sedikit datar lah terhadap dolar Amerika ya, dia agak sedikit datar ya. Nah, nanti pada minggu depan ini dia akan mencoba, karena minggu depan ini ya data-data yang sangat banyak yang akan dikeluarkan ya. Oleh karena itu kita akan lihat ya pada minggu depan ini. Nah, sedangkan untuk gold rekan trader secara garis besar, kalau rekan trader lihat gold kembali mencapai level tertinggi lagi, kembali lagi ke level 5.200. Dan dari awal saya udah bilang bahwa gold ini dibayangi oleh geopolitik yang terjadi antara Iran dengan Amerika. Dan jujur aja setelah hari ini, hari Sabtu tanggal 28, penyerangan itu terjadi, ya saya bisa bilang gold kemungkinan besar dia akan kembali lagi naik sangat tinggi kemungkinan. Dia akan mencoba membidik untuk sampai ke 5.300 atau 5.400 rekan trader. Ini hati-hati rekan trader, saya bilang buat rekan trader, hati-hati gold ini. Hati-hati rekan trader, dan peluang naik itu masih sangat besar. Jadi saya bisa bilang bahwa 5.400 itu kemungkinan bisa saja terjadi pada minggu depan. Sedangkan untuk USD yen Jepang, kita lihat USD yen Jepang pada prinsipnya pergerakannya naik sangat luar biasa. Kita lihat ya, dia naik ya pada walaupun sempat hari Senin kemarin dia turun ke level 153.955, tapi setelah itu dia sempat menyentuh level tertinggi selama 2 minggu ini di level 156.827 sorry. Walaupun akhirnya ditutup di seputaran 156.031. Nah, rekan trader semuanya, ini adalah secara teknikal. Nah, bagaimana fundamental yang terjadi selama 1 minggu lalu? Kita akan lihat bersama-sama rekan trader. Untuk fundamental yang harus rekan trader lihat bagaimana kalender ekonomi yang terjadi pada minggu lalu, dan rekan trader bisa lihat bahwa bagaimana hal itu terjadi memberikan pengaruh terhadap pasar. Kita mulai dari hari Senin ada kepercayaan konsumen CB ya, dia berada sekitaran 91,2, sedikit mengalami penguatan sehingga memberikan dolar ini agak menguat, walaupun juga diikuti oleh hari Rabu ada pidato presiden. Kita bisa lihat ada PDB Jerman juga yang berada sekitar 0,3. Klaim pengangguran awal, klaim pengangguran sedikit ya berkurang dari 217.000 menjadi 212 ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa yang harap diperhatikan oleh trader semuanya ya. Dan terakhir adalah kita lihat IHK Jerman 0,2 dan indeks harga produsen sedikit mengalami dia naik dari 0,3 menuju 0,5. Nah, ini dia. Ini juga artinya bisa menandakan bahwa ke depan pemangkasan tingkat suku bunga sepertinya akan ditahan ya. Suku bunga kemungkinan besar akan ditahan pada pertemuan tanggal 18 Maret nanti. Nah, rekan trader, bagaimanakah untuk minggu depan? Minggu yang penuh dengan goyangan ya. Goyang mau mereh, goyang dandut, goyang poco-poco. Minggu depan kita akan lihat, kita akan dibantu atau kita akan melihat pergerakannya pada hari Senin. Sudah dibantai dengan indeks manajer pembelian manufaktur 2145, masuk lagi dengan manajer pembelian manufaktur ISM. Nah, masuk hari Selasa tidak terlalu ada ya, palingan dari Inggris aja. Masuk hari Rabu dibantai oleh indeks manajer pembelian PMI dari Cina 830, kemudian tenaga kerja non pertanian ADP
Indeks pembelian jasa 2015, 245, 2000, 2200. Nah, ini sebenarnya pembelian IS non manufaktur ISM rekan trader. Nah, kemudian masuk hari Kamis, klaim pengangguran awal seperti biasanya dan ditutup hari Jumat. Luar biasa rekan trader. Hari Jumat, hari yang penuh dengan pertempuran terakhir di akhir minggu. Rekan trader akan disuguhkan dengan tingkat pengangguran dan data yang paling luar biasa. Non-farm payroll. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. 60, 130, 60 ribu perkiraannya. Kita akan lihat seberapa besarkah ini akan terjadi. Ya rekan trader ya. Nah, selanjutnya, bagaimanakah dari sisi teknikal? Kita akan lihat bersama-sama rekan trader. Dari sisi teknikal kita mulai dari indeks dolar Amerika. Setelah dia agak sedikit mengalami tekanan, ya saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar dolar ini untuk minggu depan juga masih bisa sedikit bisa sedikit naik rekan trader karena pengaruh geopolitik. Saya bisa bilang bahwa kemungkinan dia akan mencoba naik hingga level yang tertinggi kalau menurut saya di 98.006 ya. Itu menurut saya ya, tapi bisa juga dia akan jatuh lagi lebih rendah lagi, tapi saya berasumsi bahwa indeks dolar Amerika pada minggu depan ini hingga tanggal 6, ini sampai tanggal 5 ya, sabar ini. Jangan sampai tanggal 5 ini, harus sampai tanggal 6 ini. Nah, ini sampai tanggal 6 ini. Analisa saya dia masih punya peluang untuk kembali naik lagi ke posisi yang paling tinggi hingga level 90 ya, sabar saya lihat dulu. Ya, 98 lah ya, mencoba sampai 98 lah ya. 98 walaupun tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa jatuh ke level terendah ya rekan trader di seputaran sinilah 96.879. Sedangkan untuk Euro USD, sepertinya Euro USD ini masih mencoba untuk naik lagi ke posisi yang lebih tinggi rekan trader sepertinya, dan menurut saya dia akan mencoba hingga level tertingginya itu di seputaran 1.18671. Walaupun sekali lagi rekan trader hati-hati bahwa peluang pelemahan pun juga masih tetap ada dan bisa membuat dia kembali jatuh lagi ke level yang paling terendah rekan trader. Ya, dia bisa jatuh lagi ke level yang paling terendah di seputaran, nah disinilah 1.17360. Sedangkan untuk pound sterling ini rekan trader kalau saya lihat bahwa peluang pelemahan sepertinya sangat besar untuk minggu depan ya. Kita akan lihat seberapa besarnya pelemahan. Analisa saya menyatakan bahwa dia ini masih bisa melemah ya. Kalau saya menganalisa dia itu bisa sampai level terendah ya di seputaran 1.33891. Walaupun sekali lagi hati-hati bahwa peluang untuk naik masih tetap besar dan dia mencoba naik hingga level tertinggi di seputaran 1.35749. Nah ini dia rekan trader ya. Nah, sedangkan untuk gold, gold ini udah, saya berpikir gold ini akan mencoba naik minggu depan ini sangat luar biasa. Minimal dia akan mencoba, analisa saya menyatakan hingga 5.412 akan dicoba ya. Menurut saya gold tidak punya peluang, peluang selalu ada ya untuk bisa naik ya. Selalu naik akan luar biasa, dan saya bilang bahwa 5.412 masih bisa terjadi dan kemungkinan besar juga akan terjadi karena perang berkecamuk. Bisa saja dia bisa naik sampai level tertinggi yang terbaru di seputaran 5.590 ya, taruhlah menuju 5.600 rekan trader, tapi menurut saya itu sangat jauh, masih sangat jauh. Saya tidak mau bilang sampai di level sini, sampai level 5.578 terlalu jauh, tapi analisa saya menyatakan bahwa 5.400 bisa, karena ini perang ini nih, bahaya ini. Jadi saya berpikir bahwa dia ini akan mencoba di 5.412 ya, walaupun peluang melemah pun juga tetap ada rekan trader. Dia masih bisa melemah, masih tetap berada di jalur 5.000-an ya. Oleh karena itu saya bilang sampai di level 5.000-an ya, 5.044 lah. Itu paling terendah, tapi saya tidak melihat bahwa dia akan jatuh ke level terendah rekan trader, karena perang ini membuat pengaruh
untuk naik ke posisi lebih tinggi lebih besar ya. Jadi menurut saya dia akan mencoba naik hingga 5.420 ke 5.412. Sedangkan untuk USD yen Jepang, rekan trader lihat bahwa USD yen Jepang tidak tertutup kemungkinan juga dia masih bisa naik rekan trader, walaupun pelemahan juga masih sangat besar. Analisa saya, kalaupun dia naik, dia bisa menembus level tertingginya itu di seputaran 157.499, tapi kemungkinan untuk melemah itu juga sangat besar, dan analisa saya dia bisa melemah rekan trader. Nah ini dia ya, dia masih bisa melemah hingga level terendahnya itu di seputaran 154.733. Nah rekan trader, demikianlah analisa mingguan kita. Saya berharap semoga analisa ini bisa menambah wawasan buat rekan trader. Tapi sekali lagi saya ingat bahwa 28 Februari pecah penyerangan Amerika terhadap Iran. Seperti yang telah saya bilang bahwa Info A1 menyatakan hari Sabtu. Saya udah bilang to the point ya dalam analisa harian saya. Dan itu terjadi rekan trader. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang buat rekan trader, sangat berpengaruh faktor geopolitik, dan aset-aset safe haven ini akan melambung tinggi. Kita akan lihat hari Senin nanti apa yang terjadi. Oleh karena itu, semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Selamat memasuki minggu yang sangat luar biasa. Semoga rekan trader sukses dalam bertransaksi. Sampai ketemu di analisa mingguan berikutnya. Salam profit Indonesia.